Halo semuanya, nah pada hari ini kita akan membahas mengenai fungsi larutan penyangga pada makanan kaleng. Sebelum itu, mari kita kenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan larutan penyangga. Apa sih yang dimaksud dengan larutan penyangga? Nah, larutan penyangga adalah larutan yang terdiri dari campuran asam lemah dan garamnya atau basa lemah dan garamnya. Nah, macam-macam larutan penyangga ini ada dua, larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Nah, di mana larutan penyangga ini dapat mempertahankan pH-nya, walaupun ditambah sedikit asam, basa, ataupun diencerkan dengan air. Dan larutan penyangga ini sangat dipergunakan oleh manusia untuk kehidupan sehari-hari. Nah, contoh nih dari beberapa kegunaan larutan penyangga. Yang pertama, pada sampo bayi, berguna supaya tidak pedih di mata dan aman untuk kulit kepala bayi. Nah, selanjutnya pada obat tetes mata. pH-nya harus sama dengan cairan tubuh, supaya tidak menimbulkan efek samping. Nah, selanjutnya pada darah nih, untuk mempertahankan pH di sekitar 7,35 sampai 7,45. Dan yang terakhir ini untuk makanan kaleng, yang akan kita bahas secara mendalam mengenai fungsi larutan penyangga pada makanan kaleng. Nah, kenapa larutan penyangga dibutuhkan dalam makanan kaleng? Karena supaya makanannya tidak mudah rusak. Nah, dalam bidang pangan, sifat larutan penyangga digunakan pada makanan kaleng untuk menjaga daya tahan makanan dengan mengendalikan keasaman makanan kaleng karena aktivitas bakteri. Nah, adapun beberapa larutan penyangga yang biasanya digunakan dalam makanan kaleng. Ini ada asam sitrat dengan natrium sitrat, ada asam benzoat dengan natrium benzoat. Di mana asam sitrat adalah asam lemahnya dan natrium sitrat adalah garamnya. Nah, adapun juga asam benzoat merupakan asam lemahnya dan natrium benzoat merupakan garamnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai asam sitrat dan natrium sitratnya saja. Ya. Nah, asam sitrat ini berbentuk kristal atau serbuk putih yang mudah larut dalam air, spiritus, dan etanol dan tidak ada bau dan rasanya pun sangat asam. Nah, dia ini berfungsi sebagai pengawet dengan cara mencegah proses kristalisasi dalam madu dan gula-gula, mencegah pemucatan pada berbagai makanan kaleng. Berikut reaksi pada penambahan asam atau basa pada asam sitrat. Nah, kita bisa lihat nih di persamaan reaksi pertama ada penambahan asam menjadi seperti ini dan bawahnya adalah penambahan basa. Ya, seperti ini reaksinya. Nah, adapun asam sitrat dan garamnya digunakan pada makanan kaleng karena sifatnya tidak membahayakan tubuh. Nah, berikutnya di sini ada soal. Sebagai bahan pengawet makanan, asam sitrat dicampur dengan natrium sitrat yang difungsikan sebagai larutan penyangga. Nah, hitung berapa pH makanan yang mengandung asam sitrat 0,1 mol dan natrium sitrat 0,3 mol. Jika diketahui Ka asam sitrat sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 4. Nah, di sini kita tulis dulu nih diketahuinya. Diketahui mol asam sitrat sama dengan 0,1 mol, mol natrium sitrat sama dengan 0,3 mol, dan Ka asam sitrat sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4. Kemudian ditanya nih, pH makanannya berapa? Nah, dalam soal ini kita menggunakan turunan dari rumus ini. H plus sama dengan Ka dikali M asam per M garam. M di sini merupakan molar. Nah, kita turunin lagi sama dengan Ka dikali mol asam per volume asam per mol garam per volume garam. Nah, volume di sini dianggap 1 liter, sehingga sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam, atau biasanya kita tulis Ka dikali A per G, ya. Nah, jadi H plus sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam, sama dengan 8 dikali 10 pangkat min 4 dikali 0,1 per 0,3, sama dengan 8 kali 10 pangkat min 4 dikali 0,3, sama dengan 2,4 kali 10 pangkat min 4. pH-nya sama dengan 4 min log 2,4 atau sama dengan 3,619. Nah, jadi pH makanan yang mengandung asam sitrat dan natrium sitrat pada soal tersebut sebesar 3,619. Nah, terima kasih teman-teman. Sekian pembahasan mengenai fungsi larutan penyangga pada makanan kaleng. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.